warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak AA. Gimana kabarnya Bu Enda hari ini? Baik, Alhamdulillah Pak AA. Gimana Pak AA juga kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik nih Bu. Ya, Ya, Pak. saya akan menanyakan beberapa nih pertanyaan untuk Ibu. Baik, Pak. Silahkan. Boleh nggak Bu? Boleh, Pak, silahkan. Pertama-tama nih saya akan melakukan diskusi nih dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita Ya, hari ini Bu nih. ya, baik, Ya, Pak. baik Silahkan. ya Bu ya. Boleh, Pada Pak. coaching hari ini ya, pada coaching hari ini eh, coach dan coachi ya akan saya amati dan nilai Bu sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya ya Bu ya. Baik. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu Ya, ya, baik, di Pak. antaranya yaitu prinsipnya ya, kemitraan, Hmm, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah ya Bu ya. ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, di mana pertanyaan pertama di sini Bu ya, Hmm, kompetensi apa yang akan dikembangkan terhadap coaching pada hari ini Bu? hmm, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi sih, Pak, ya, yang presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Pak. 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching nanti. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu ya? Ya, betul, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut itu, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi, itu yang mana, Bu? Kira-kira? Sepertinya saya ingin mengembangkan yang pertama dan ketiga ya, Pak, ya. Kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, gitu, Bu ya. Berarti kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot Bu ya? Berbobot, Bu. Pak, iya betul. Ya, oke Ibu. Bagaimana nih menurut Ibu nih sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Coba Jadi, Ibu apa ya? jadi menurut saya kompetensi saya di mendengarkan penuh, kehadiran penuh itu kadang-kadang tuh ketika coaching kan belum belum bisa 100% gitu loh, benar-benar ada untuk coaching kadang-kadang terganggu dengan hal-hal yang di luar gitu, Pak. Jadi masih seperti itu. Kemudian untuk memberikan pertanyaan berbobot pun juga belum sepenuhnya bisa gitu. Mungkin masih harus banyak latihan lagi gitu, Pak, untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching kayak gitu, Pak. Oke, siap Ibu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini hari ini? Harapan saya sudah pasti saya kompetensi saya meningkat, Pak, baik di kehadiran penuhnya, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu, karena itu sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang coach gitu, Pak. Itu yang saya harapkan. Oke, Bu. Oke Bu, cukup mungkin ya sekian observasi yang kita lakukan hari ini Bu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik Ibu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya pamit Bu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Pak AA. Ya, Bu Enda, gimana nih kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak A sendiri gimana kabarnya?
Bu Endah, kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Endah, Bu Endah, Iya Pak. Bu Endah. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih oleh Bu Endah nih. Begitu ya Bu ya? Iya betul Pak AA. Dari kemarin saya cari Pak AA, baru ketemu hari ini. Nih Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu nih sama Pak AA. Ada yang ingin saya Oke, sampaikan memang Pak AA ya. ya, siap Jadi, Bu ya. Eh, jadi mm-mm. ya, jadi saya punya permasalahan nih Pak AA. Kemarin kan saya melakukan praktik mindfulness ya Pak di kelas ya. Gitu. Nah, ternyata ketika praktik itu tidak Mm. tidak semua Ya siswa Bu. mengikuti dengan serius gitu Pak. Jadi ada yang benar-benar mengikuti, tapi ada juga yang sambil sedikit bercanda seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah di sini saya hanya punya waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit nih Bu ya. Kita Iya, ngobrol-ngobrol nih Bu ya. Apa iya yang Ibu Pak. disampaikan tadi, Ibu sudah menyampaikan tadi garis bawahnya bahwa Ibu di kelas sudah bermain apa metode mindfulness ya dengan Mm-mm. anak-anak Bu ya. Betul Eh, Pak. Saya mempraktikkan itu Nah, Pak. Mindfulness. dan menurut Ibu di sini percakapan ini yang Ibu inginkan ini apa nih sekarang nih? Jadi dari percakapan ini ya Pak, saya tuh ingin mendapatkan pencerahan, terutama kira-kira teknik yang paling pas gitu Pak untuk mindfulness anak-anak SMA atau SMK itu teknik yang mana gitu. Karena kemarin kan saya mempraktikkan salah satu teknik yang stop itu ternyata belum maksimal gitu Pak. Jadi melalui pembicaraan ini tuh saya ingin menemukan teknik yang pas gitu Pak untuk kegiatan mindfulness di kelas itu untuk praktiknya itu loh Pak. Oh jadi gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi mendapatkan solusi dari apa yang sudah Ibu lakukan Bu ya. Iya betul Pak. Kira-kira perubahan apa nih Bu yang ingin Ibu lihat nih dari yang Ibu sudah rencanakan nih Bu? Hmm, Perubahan kan tadi kan saya memiliki permasalahan anak-anak belum bisa mengikuti mindfulness dengan serius ya Pak. Sudah pasti kalau misalkan teknik mindfulness ini diterapkan, saya harapannya jadi anak-anak tuh lebih fokus ketika belajar gitu. Jadi pikirannya tidak kemana-mana gitu. Jadi fokus dia terhadap pembelajaran seperti itu Pak harapannya. Jika saya sudah menemukan Oh itu teknik yang pas gitu. harapan Ibu ya. Iya Pak. Oke, itu harapan Ibu sudah bagus sekali. Nah, misalkan dari harapan Ibu untuk memainkan teknik mindfulness ini, kira-kira ya Bu ya, kira-kira nih, eh, Ibu ada di level berapa nih Bu? Kalau untuk menerapkannya, mungkin saya masih di level 3 atau 4 sepertinya Pak, karena kan baru tahu juga gitu kan, baru mulai mempraktikkan juga gitu. Mungkin masih level 4 lah, gitu. Masih di level 4. Ibu ada di level ya, ada di level 4. Kira-kira nih, Bu ya, kira-kira kalau misalkan Ibu sudah menggunakan teknik yang Ibu inginkan, ya, dan sudah menerapkannya, kira-kira itu keinginan Ibu agar mencapai level yang lebih tinggi lagi di level apa itu? Mungkin kalau 9 terlalu tinggi, 10 juga apalagi. Mungkin di level 7 saja sudah cukup buat mungkin ya Pak untuk awal gitu kan.
mindfulness ini kan memang baru gitu ya, ke anak-anak juga baru, Iya, sayanya juga sebagai guru baru gitu, di level 7 gitu Pak. Jadi pembelajaran nanti tuh anak-anak benar-benar berfokus harapannya gitu. Kan kadang-kadang anak-anak suka tidak fokus ya kalau belajar gitu. Mungkin dengan dengan dipraktekannya atau saya melakukan mindfulness terhadap anak-anak, itu harapan saya anak-anak fokus tuh bisa terwujud gitu. Paling di skala 7 mungkin Pak. Oke, di skala 7 Bu ya, Pak Iya Ibu Pak. eh, melakukan mindfulness ini ya. Iya Pak. Oke. Nah, untuk kegiatan ini Bu, kira-kira ini ya Bu ya, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan siapa ya Bu ya? Hmm, jadi kan teknik mindfulness ini kan memang saya juga kan baru belajar. Kemudian saya juga ingin bantuan dari teman rekan sejawat saya mungkin ya Pak. Ada namanya Bu Evan. Saya mungkin akan meminta bantuan ke Bu Evan untuk memvideokan supaya saya bisa refleksi dari hasil praktik mindfulness saya itu terhadap kelas saya nanti. Jadi nanti saya mungkin bekerja sama dengan Bu Evan Pak. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan rekan Ibu ya, yang tadi Bu, siapa tadi Ibu? Bu Evan Evan Pak. ya, dengan Bu Evan ya. Nah, Ibu kan sudah sudah merencanakannya ya untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi ya dengan rekan Ibu ya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu ya, itu kegiatannya kapan direalisasikan ya Bu? Secepatnya ya Pak, kalau mungkin secepatnya gitu akan saya coba gitu. Kalau kemarin kan belum berhasil, mungkin di minggu besok saya akan mencoba mempraktikannya lagi, tapi mungkin di kelas yang berbeda gitu Pak, di kelas yang lebih kondusif supaya bisa tercapai gitu tujuan dari mindfulness itu sendiri. Minggu besok sepertinya Pak, sesuai jam pelajaran saya. Oke, kalau gitu Bu ya. Nah, itu rencana Ibu akan menerapkannya di minggu depan Bu ya. Iya, minggu depan. Itu bagus sekali Bu. Kira-kira ini ya Bu Endah nih, percakapan kita hari ini, yang Bu Endah dapatkan dari percakapan kita hari ini itu apa? Ya saya senang sekali ya Pak ya kita bisa ngobrol kayak gini. Jadi saya ada sedikit pencerahan gitu ketika saya bingung kok teknik mindfulness belum berjalan dengan baik gitu. Dengan mengobrol ini saya jadi menemukan ide-ide gitu kan untuk kedepannya seperti apa, teknik mana yang akan saya pilih gitu kan Pak ya, dengan ngobrol ini seperti itu Pak. Oke, Bu Endah ya. Nah, Ibu Endah kan sudah menggambarkan ya bagaimana menciptakan perubahan nih dalam teknik pembelajaran Ibu ya. Lebih bagus lagi biar anak lebih fokus dan sebagainya ya Bu ya. Iya, Nah, betul. oke, saya tunggu Ibu ya kabar-kabarnya untuk perkembangan yang Ibu akan lakukan nih Bu. Iya Pak, Ya, baik-baik. saya tunggu nih. Ya. Dan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa tercapai dengan baik ya. Amin, amin. Amin. Nanti kita ketemu lagi berarti ya Pak ya, setelah saya mempraktekkan ya Pak ya. Oke. Ya. Siap Ibu, saya tunggu ya kabarnya Ibu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Pak AA. Waalaikumsalam Ibu Muji. Apa kabar Pak AA? Baik Ibu. Ibu. Alhamdulillah baik juga Pak. Ini saya dengar-dengar Pak nyariin saya ya. Emang ada apa Pak? Iya Bu, saya dari kemarin nih nyariin Ibu nih. Jadi gini Bu, saya punya permasalahan Bu di dalam sekolahan saya nih Bu ya, terutama di lingkungan saya untuk rekan guru-guru saya Bu. Oke, kira-kira nih Pak, kira-kira ada permasalahan apa ya Pak? Jadi gini Bu,
di mana rekan-rekan guru di sekolah ini, mereka ini saya perhatikan dari tahun ke tahun ya, mereka hanya menggunakan metode ataupun penyampaian dalam materi ini hanya dengan konvensional saja, Bu. Metode Oke. ceramah lagi. Padahal ya, Bu ya, perkembangan zaman sekarang itu kan semakin canggih nih, Bu. Iya. Teknologi semakin cepat. Terus tapi guru-guru yang ada di sekolah saya ini mereka tidak mau menggunakan perkembangan zaman sekarang, Bu. Mereka hanya menggunakan metode konvensional saja, Bu. Oke, Jadi jadi pembelajaran bukan kreatif, Bu. oke. Jadi di garis bawahi ya Pak ya, permasalahan Bapak ini kaitannya dengan guru yang masih pembelajarannya dengan konvensional. Nah, Iya, Bu. sekarang ya, kira-kira nih dari percakapan yang kita lakukan sekarang ini, kira-kira apa tujuan dari yang Bapak inginkan gitu, Pak? Jadi dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan yang namanya perubahan khusus dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, Bu, agar guru anak-anak nih supaya lebih kreatif lagi, ya antusias dalam belajar dan sebagainya, Bu. Oke, dari hal yang tadi disampaikan sama Pak AA, kira-kira menurut Pak AA itu ada nggak sih pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru-guru itu? Nah, untuk hal ini ya, saya ingin menyampaikan model pembelajaran yang berkreatif ya kepada rekan-rekan guru, misalkan saja nih menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz ya, yang sedang marak nih orang guru-guru zaman sekarang itu sudah menggunakan Quizizz dalam metode pembelajaran atau menggunakan PowerPoint ya ketika menyampaikan materi mungkin itu lebih baik ya daripada menggunakan metode ceramah, Bu. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, yaitu menggabungkan proses konten, lalu proses dan juga project ya. Oke, dari yang tadi Pak AA sampaikan ke saya tentang variasi model pembelajaran, itu kira-kira sekarang ini di level berapa itu, Pak? Kalau menurut saya sih masih di level 5, Bu ya. Oh, di level 5. Terus Iya, Bu. kira-kira perubahan apa lagi nih yang ataupun ide-ide yang ingin Pak AA kembangkan untuk meningkatkan pembelajaran yang bervariasi ini? Saya mempunyai ide di mana supaya guru ini belajar tentang IT, Bu. Iya. Rekan guru belajar IT dan juga guru yang lainnya seperti guru-guru senior itu mau merubah mindsetnya dalam hal pembelajaran. Dan di sini juga saya akan bekerja sama dengan rekan guru yang mereka sudah melakukan pembelajaran yang sudah bervariasi ya, seperti di saya itu ada Pak Rian, Pak Cipto, mereka sudah melakukan pembelajaran yang secara bervariasi, Bu. Ya, Bu ya. Itu mungkin saya punya ide atau rencana untuk kedepannya, Bu. Ya, itu bagus sekali ya Pak ya. Rencana Pak A itu udah bagus. Nah, sekarang tadi kalau tadi dari hal-hal yang tadi disebutkan, kira-kira peningkatannya itu ke level berapa Pak? Yang tadi dari 5 ke berapa untuk perubahan yang tadi Pak A akan lakukan itu? Mungkin perubahan selanjutnya itu ada di level 7, Bu. Mungkin ada di level 7 ya. Yang akan saya tingkatkan di level 7 karena melihat sikon
dari sekolah itu kebanyakan kan guru-guru senior. Oke. Jadi Oke, baik. Itu kan tadi Pak Al udah merancang ya kegiatan-kegiatan apa aja yang mau dilakukan. Nah, sekarang untuk kegiatannya akan dilaksanakannya mulai kapan, Pak? insya Allah Bu, saya akan melaksanakan kegiatan ini di minggu depan Bu. Oke, minggu depan ya. Terus Iya. ada ada nggak yang misalnya perlu membantu Bapak untuk merealisasikan kegiatan atau pembelajaran yang akan Bapak lakukan ke teman-teman sharing ini? Nah, di sini untuk yang mendukung atau pendukungnya, yaitu saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkoordinasi dengan wakasek kurikulum untuk mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada guru-guru yang lain. Oke, baik. Bagus sekali tuh ya Pak ya. Nah sekarang komitmen Bapak itu sendiri gimana untuk pelaksanaannya yang seperti yang tadi Bapak sebutkan? Untuk komitmen saya di sini, saya akan melakukan rencana ini bertahap Bu ya, agar setiap guru itu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi dan mereka bisa menerapkannya. Karena itu saya harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan yang lain. Maka dari itu saya harus bisa memperjuangkan langkah-langkah ini bersama rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah dan rekan kerja di sekolah. Oke, baik Pak. Nah sekarang dari hasil obrolan yang tadi kita ini, apakah Pak sudah menemukan solusi atau jawaban atau sudah teratasi permasalahan yang tadi di awal Pak? Saya sudah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi nih Bu ya, atas dasar percakapan kita tadi. Jadi saya sudah mendapatkan solusi yang baik, di mana nanti saya akan melaksanakan rencana saya di minggu depan, dan itu mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan di sekolah saya ini bisa yang bisa dirubah, ada perubahan lah untuk pembelajaran di dalam sekolah ini. Oke, baik Pak. Ini saya ada Pak jam ngajar lagi ya. Jadi karena Bapak sudah menemukan solusi, jadi saya mau ke kelas dulu ya Pak ya. Ya siap Ibu, siap. Oke, baik ya Pak. Mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar, juga Amin. bisa ya, jadi bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Oke ya Pak ya. Iya Ibu, iya siap itu ya. Oke, terima kasih. Pamit ya Pak ya. Ibu, terima kasih juga Ibu. Iya Ibu. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak AA. Ya Ibu, jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Betul, Iya. betul. Iya. Nah, di sini sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Iya Pak, silakan. Boleh. Nah, bagaimana nih Bu ya? Bagaimana Ibu menilai diri performa dalam kompetensi tadi? Menurut Ibu gimana? Dalam proses coaching tadi apa menurut saya ya sudah berjalan baik sebetulnya ya, tapi mungkin masih ada yang hampir saja tertinggal tadi ya dari alur Tirta yang saya dan Nurul Muji laksanakan proses coaching itu Pak. Kalau alur-alur yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat hampir aja ketinggal itu Pak tadi. Gitu. Jadi ya lumayan lah, belum sempurna seperti itu. Iya. Nah, yang kedua nih Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian nih Bu?
Iya tadi saya bilang ya Pak ya, kan alur cerita itu kan ada 4 tuh Pak ya, ada tujuan, ada Ya. identifikasi, kemudian ada apa Mhm. namanya menanyakan apa rencana aksi, dan yang terakhir Rencana, adalah ya tanggung rencana, jawab gitu. Nah pas di tanggung jawab ya, itu hampir saja saya terlupa tuh Pak yang bagian menanyakan komitmen gitu. Jadi di situ ya, saya betul. belum sempurna gitu, gitu ya Pak ya. Oke, oke, boleh, boleh ya. Boleh saya sampaikan tidak hasil pengamatan saya nih Bu. Boleh Pak, silahkan. Nah, di sini dari hasil pengamatan saya yang Ibu sudah lakukan kepada Bu Oce sebagai coachingnya, ya, Ibu itu sudah melakukan alur kita dengan baik Bu, ya, itu sudah sesuai dengan eh, apa standar, ya, sudah standar dari yang kita rujuk Bu ya. Ya, Ya. menurut Ibu bagaimana itu? Iya, beberapa memang sudah sesuai gitu Pak. Ya, tapi masih ada yang belum. Mungkin masih kurang, Bagaimana? bukan belum ya, masih kurang mungkin ya, Ya, kurang masih banyak, kurang Bu ya. Kurang banyak. kurang banyak menanyanya Eh, mungkin. Nah, di sini eh, saya juga akan bertanya nih sama Ibu ya. Mm. Nah, dari kompetensi yang ingin eh, Ibu kembangkan nih dari apa yang Ibu sudah lakukan terhadap bukti atau terhadap eh, coach ini, mana eh, Ibu itu akan mengembangkan potensi yang mana Ibu ya? Eh, itu tadi saya mungkin pengembangannya itu ingin di apa namanya memberikan pertanyaan yang berbobot tadi itu Pak gitu. Jadi saya merasa masih kurang gitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga si coachingnya tuh bisa lebih terbuka gitu, lebih ide-ide yang digali juga bisa lebih keluar banyak gitu, banyak ide yang tergali dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin saya berikan seperti itu. Jadi saya masih harus meningkatkan kompetensi di bagian itu Pak, kompetensinya memberikan pertanyaan berbobot. Oh, gitu. Berarti Iya, pertanyaan tersebut Bu ya, iya. yang akan Ibu kembangkan dari potensinya. Nah, selanjutnya Ibu gini, eh, rencana atau tindakan selanjutnya yang Ibu lakukan itu apa? Rencananya setelah melakukan coaching ini ya Pak, karena tadi saya juga mengamati bahwa masih ada kekurangan. Ya, jadi mungkin akan saya terus praktek gitu Pak, tidak hanya dengan satu rekan kerja, mungkin dengan rekan sejawat yang lain yang di sekolah gitu Pak. Jadi Ya, semakin banyak ya, praktek, nanti saya akan semakin mahir gitu, akan semakin mengalir juga percakapan tentang yang dilakukan pada saat coaching tersebut gitu Pak. begitu. Lalu dari diskusi kita ini Ibu ya, dari diskusi tadi, apa yang sudah terbayang nih di benak Ibu untuk melakukan meningkatkan performa di area yang mana nih yang Ibu akan tingkatkan untuk lebih lanjutnya, dan kapan itu dari mana Bu? Oke, tadi Kira-kira. kan ya sebelumnya kan saya katakan bahwa saya ingin meningkatkan performa di bagaimana cara menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu ketika melakukan coaching. Jadi saya akan terus coba praktek terus tadi Pak gitu kan, kalau satu satu praktek satu coaching belum mahir, nanti praktek lagi gitu Pak. Jadi banyak praktek gitu Pak. Oke Ibu ya. Gitu. Oke Ibu ya. Eh, Mungkin cukup sekian Ibu ya, Iya Pak. observasinya dari saya. Nanti saya akan catat ke dalam from supervisi akademik Ya, yang sudah kita lakukan hari ini Bu ya. baik Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam
kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya, Ya, tetap dari si coach juga mendapatkan solusi yang terbaik dan sebagainya. baik Pak. Oke, Bu, saya pamit dulu, Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.